Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Namaku Eva. Aku 16 tahun, duduk di kelas 1 SMA dan hidupku bisa dibilang cukup baik. Tidak ada yang kurang dalam keluarga kami. Ayahku, Pak Rudi, adalah juragan sembako terbesar di desa kami. Beliau dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu menjaga nama baik keluarga. Ibuku, Bu Neni, adalah wanita lembut tapi tegas yang selalu memastikan rumah tetap rapi dan nyaman. Dan adikku, Riko, masih berusia 9 tahun, anak laki-laki yang ceria dan kadang menyebalkan, tapi tetap kusayangi. Kami tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran desa, bukan rumah mewah seperti di kota, tapi cukup megah dibandingkan rumah-rumah lain di sekitar. 2 lantai dengan halaman luas, gudang tempat penyimpanan sembako di belakang, dan kebun kecil tempat ibu menanam bunga-bunga kesayangannya. Hidup kami baik-baik saja, tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setidaknya itulah yang kupikir. Sampai semuanya berubah. Sampai suara itu mulai berbisik di malam hari. Sampai mimpi buruk datang menghantui. Aku mencoba mengingat-ingat kapan semuanya mulai terasa aneh. Kapan aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ingatan itu datang, seperti kilasan film yang diputar kembali di kepalaku. Semua berawal setahun yang lalu. Hari itu, rumah kami penuh dengan suara tawa dan obrolan. Kami mengadakan acara keluarga. Bukan acara besar, hanya kumpul biasa, tapi tetap saja meriah. Ruang tamu penuh dengan sanak saudara, sementara di dapur, ibu dan bibi-bibi sibuk menyiapkan makanan. Ayahku punya 2 saudara, yaitu Paman Anto dan Bibi Yeni. Aku paling dekat dengan keluarga Bibi Yeni, mungkin karena rumahnya tidak terlalu jauh dari kami. Mereka sering datang berkunjung, dan anak-anaknya juga sudah seperti saudara sendiri bagiku. Aku ingat betul suasana hari itu. Paman Anto yang jarang sekali datang akhirnya bisa berkumpul dengan kami. Beliau tinggal di kota dan sibuk dengan pekerjaannya, jadi kami tidak sering bertemu. Sementara Bibi Yeni datang bersama suaminya, Om Joko, serta kedua anak mereka, Rina dan Bayu. Aku duduk di sudut ruang tamu mendengarkan orang-orang dewasa berbincang. Ada yang membahas bisnis, ada yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari, dan ada pula yang mengenang masa kecil mereka dulu. Semua tampak biasa, normal. Tapi ada satu hal yang sekarang ku ingat dengan jelas. Di tengah keriuhan itu, aku sempat melihat sekilas ekspresi Paman Anto. Ia duduk di ujung sofa, memegang gelas teh yang belum disentuhnya. Tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk ketika ada yang mengajaknya berbicara. Matanya, entah kenapa terlihat kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku tidak memperhatikannya lebih jauh saat itu. Aku pikir, mungkin dia hanya lelah karena perjalanan jauh. Namun setelah acara selesai, ada satu kejadian yang sampai sekarang masih melekat di benakku. Saat semua tamu mulai berpamitan, aku keluar ke halaman untuk menghirup udara malam. Udara cukup dingin dan langit cerah bertabur bintang. Dari kejauhan, aku bisa melihat Paman Anto berbicara pelan dengan ayah. Mereka berdiri di dekat gudang belakang, suaranya nyaris tak terdengar. Rasa penasaran membuatku melangkah sedikit lebih dekat. Semakin dekat, samar-samar aku mulai mendengar percakapan mereka. Aku hanya ingin kejelasan, Rud. Warisan itu hak kita bertiga, kan? Suara Paman Anto terdengar berat, nadanya seperti menahan sesuatu. Ayah menghela napas panjang. Anto, aku sudah jelaskan, semuanya Yeni yang urus. Kita sudah sepakat dan masing-masing mendapat 300 juta dari penjualan rumah orang tua. Kamu juga sudah terima, kan? Tapi aku tidak pernah menerima uang itu. Suara Paman Anto meninggi, terdengar penuh emosi. Kau bilang Yeni sudah memberikan bagianku, tapi mana buktinya? Aku membeku di tempatku, merasakan dadaku berdegup lebih kencang. Ayah tetap tenang. Yeni sudah menunjukkan tanda terima. Kau sendiri yang menandatanganinya, toh? Hening sejenak. Aku menahan napas. Kemudian suara Paman Anto terdengar lagi, lebih tajam. Itu bohong. Aku tidak pernah menandatangani apapun. Ayah masih mencoba menenangkan. Lalu, kau pikir Yeni berbohong? Untuk apa? Aku tidak tahu. Suara Paman Anto terdengar penuh frustrasi. Tapi aku tidak pernah menerima uang itu, Rud, dan aku tidak akan tinggal diam. Aku melihatnya mengepalkan tangan. Wajahnya memerah menahan emosi. Lalu, tanpa mengatakan apapun lagi, Paman Anto berbalik dan melangkah pergi. Aku buru-buru mundur, bersembunyi di balik pohon agar tidak ketahuan.
Nafasku terasa berat, jantungku berdetak kencang. Aku belum pernah melihat Paman Anto semarah itu. Saat aku memastikan dia benar-benar pergi, aku menoleh ke arah ayah. Beliau berdiri di tempatnya, menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbalik menuju rumah. Aku tetap diam di tempat, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. Warisan, uang yang hilang, surat tanda terima yang misterius. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hampir melupakan percakapan malam itu. Hidup berjalan seperti biasa, sekolah, belajar, membantu ibu di rumah. Tapi meskipun semuanya terlihat normal di permukaan, ada sesuatu di dalam diriku yang terus mengusik. Perasaan aneh, firasat bahwa sesuatu belum selesai. Sore itu aku baru saja pulang sekolah. Matahari sudah mulai turun ke barat, menyisakan langit jingga yang indah. Saat memasuki rumah, aku mendapati suasana yang berbeda. Di ruang tamu, aku langsung bisa merasakan ketegangan di udara. Mereka sedang mengobrol, atau lebih tepatnya berdebat. Suara mereka terdengar datar, tapi ada ketegangan yang jelas dalam nada bicara mereka. Aku menghampiri mereka, menyalami satu persatu seperti biasa. "Halo Paman, Bibi," sapaku sopan. Paman Anto hanya mengangguk, wajahnya terlihat sedikit tegang. Sementara Bibi Yeni tersenyum tipis, tapi ekspresinya tampak lelah. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya melirikku sejenak sebelum kembali menatap mereka. Aku tidak ingin mengganggu. Jadi setelah menyapa, aku langsung naik ke kamarku di lantai 2. Tapi aku tidak bisa menghindari percakapan mereka. Suara mereka semakin lama semakin tinggi dan dari balik pintu kamarku aku bisa mendengar dengan jelas. "Aku bilang aku tidak pernah menerima uang itu, Yeni." Suara Paman Anto terdengar keras, penuh tekanan. "Kamu memang keras kepala, toh," Bibi Yeni balas dengan nada frustasi. "Aku sudah jelaskan berkali-kali. Setelah rumah dijual, sore itu juga aku langsung ke rumahmu. Aku serahkan uangnya di depan istrimu, dan kamu tanda tangan tanda terima. Semua ada buktinya. Aku tidak pernah tanda tangan apapun. Kau pasti memalsukannya." Aku menahan napas. Ini lebih serius dari yang aku kira. Di bawah ayah berusaha menengahi. "Sudahlah toh, kalau Yeni sudah punya buktinya, seharusnya ini sudah selesai." "Selesai? Bagaimana mau selesai kalau aku tidak merasa menerima uang itu?" Aku bisa membayangkan wajah Paman Anto yang memerah, ekspresi marah dan frustasi yang hampir sama seperti malam itu di gudang. "Lalu apa maksudmu? Kau pikir aku mencuri uangmu?" Suara Bibi Yeni mulai bergetar, terdengar tersinggung. Hening sejenak. Aku menempelkan telingaku ke pintu, menunggu kelanjutan percakapan. "Aku tidak tahu, aku hanya ingin tahu kemana uang itu pergi." Akhirnya Paman Anto berkata, suaranya lebih rendah tapi masih tegang. "Coba tanya istrimu," Bibi Yeni membalas cepat. "Dia ada di sana saat aku menyerahkan uangnya. Aku tidak mungkin berbohong, toh. Aku juga menyerahkan bagian Rudi setelah itu, dan dia menerimanya tanpa masalah." Aku bisa merasakan atmosfer ruangan di bawah semakin panas. "Aku harus pergi." Suara Paman Anto tiba-tiba terdengar lebih dingin. "Aku tidak akan tinggal diam soal ini." Kemudian suara langkah kaki berat terdengar. Aku buru-buru mundur dari pintu, takut ketahuan menguping. Tak lama aku mendengar suara pintu utama terbuka, lalu tertutup dengan cukup keras. Paman Anto sudah pergi. Aku tetap berdiri di tempatku, masih mencoba memahami apa yang baru saja ku dengar. Setelah kejadian sore itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan perdebatan antara ayah, Paman Anto, dan Bibi Yeni. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba melihat ini dari sudut pandang mereka. Dari 3 saudara ayah, keluargaku memang yang paling berada. Sejak dulu, usaha sembako milik ayah berkembang pesat, menjadikannya salah satu orang yang cukup terpandang di desa kami. Kami tidak pernah kekurangan, bahkan bisa dibilang hidup nyaman dibandingkan dengan keluarga ayah yang lain. Keluarga Bibi Yeni juga bisa dibilang berkecukupan. Suaminya, Om Joko, bekerja di sebuah perusahaan milik negara dengan gaji yang cukup besar. Mereka tidak sekaya keluargaku, tapi hidup mereka stabil dan tanpa masalah finansial yang berarti. Tapi Paman Anto, dibandingkan ayah dan Bibi Yeni, kehidupan Paman Anto lebih sederhana. Ia memiliki sebuah warung makan kecil yang dikelola bersama istrinya, Bibi Rini. Warung itu tidak besar, hanya cukup untuk beberapa pelanggan sekaligus, dan lokasinya pun agak tersembunyi di pinggir jalan desa. Mereka hidup dari penghasilan harian, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak lebih. Aku mengenal Sasa, anak mereka, sejak kecil.
Dia seumuranku, dan kami pernah cukup dekat dulu sebelum mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing. Sasa gadis yang ramah, tetapi aku tahu dia sering merasa minder karena kondisi keluarganya. Di sekolah, dia tidak pernah meminta hal lebih seperti anak-anak lain. Tidak pernah membeli barang-barang mahal, tidak pernah meminta orang tuanya untuk membelikannya sesuatu yang bukan kebutuhan pokok. Saat memikirkan itu semua, aku mulai sedikit mengerti kenapa Paman Anto sangat mengotot tentang uang warisan. Baginya, 300 juta bukan jumlah kecil. Bisa saja uang itu bisa membantu mereka mengembangkan warungnya, atau mungkin setidaknya membuat mereka sedikit lebih nyaman dalam menjalani hidup. Tapi jika benar Bibi Yeni sudah memberikan uang itu, lalu kemana perginya? Apakah benar Paman Anto tidak pernah menerimanya? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Aku menggeleng, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu dari kepalaku. Ini bukan urusanku, ini masalah orang dewasa, dan aku seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Tapi dalam hatiku aku tahu, masalah ini belum selesai. 1 bulan berlalu sejak pertengkaran antara Paman Anto dan Bibi Yeni. Aku mulai jarang memikirkan masalah itu, menganggapnya sebagai urusan orang dewasa yang bukan bagianku untuk ikut campur. Kehidupan di rumah berjalan seperti biasa, sekolah, membantu ibu di toko, dan menghabiskan waktu bersama Riko, adikku. Namun, sore itu segalanya berubah. Kami sekeluarga sedang makan malam. Ayah duduk di ujung meja, menyantap makanannya dengan tenang, sementara ibu sesekali berbincang denganku tentang sekolah. Riko seperti biasa, makan sambil memainkan sendoknya, membuat suara berisik yang hampir selalu membuat ibu menegurnya. Lalu ponselku berbunyi. Aku mengangkatnya melihat ada pesan masuk di WhatsApp dari Bibi Yeni. Aku membukanya dengan santai. Awalnya berpikir mungkin dia hanya mengirim sesuatu yang tidak penting. Tapi begitu aku membaca isinya, tubuhku langsung membeku. Eva, Sasa meninggal. Aku membaca ulang pesan itu, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja aku baca. Jari-jariku gemetar. Sasa, meninggal? Eva, kenapa? Suara ibu membuatku tersentak. Aku mengangkat wajah, menatap mereka dengan mata membelalak. Bibi Yeni, barusan dia bilang, Sasa meninggal. Seisi meja makan langsung sunyi. Ayah menghentikan suapannya, tatapannya berubah serius. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, sementara Riko menatapku dengan bingung. Apa? Suara ayah terdengar pelan, tetapi penuh keterkejutan. Aku mengangguk pelan, masih mencoba mencerna semuanya. Barusan Bibi Yeni yang bilang. Tanpa banyak bicara, ayah segera bangkit dari kursinya diikuti oleh ibu. Suasana di rumah tiba-tiba menjadi tegang. Kita harus ke sana, kata ayah, suaranya penuh ketegasan. Kami semua bergegas bersiap, menyiapkan pakaian dan hal-hal lain yang perlu dibawa. Tidak ada yang berbicara, seolah semuanya masih sulit percaya dengan kabar yang baru saja kami terima. Malam itu, kami pergi ke rumah Paman Anto. Saat kami tiba, suasana di rumah Paman Anto terasa begitu berat. Lampu-lampu di depan rumahnya temaram dengan beberapa orang keluarga dan tetangga sudah berkumpul di halaman. Dari kejauhan, aku bisa melihat Bibi Yeni dan keluarganya juga sudah ada di sana. Kami berjalan masuk, melewati beberapa orang yang berbisik-bisik pelan. Aku tidak bisa menangkap apa yang mereka bicarakan, tapi tatapan mereka menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar duka. Begitu memasuki rumah, aku melihat mereka. Paman Anto dan Bibi Rini duduk di lantai, di samping jenazah Sasa yang dibaringkan di atas kain putih, tertutup dengan selimut tipis. Keduanya tidak berkata apa-apa, hanya menangis sesenggukan. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak melihat mereka seperti itu. Paman Anto yang biasanya tegas dan penuh emosi kini terlihat hancur. Wajahnya basah oleh air mata, tatapannya kosong seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bibi Rini dengan tubuhnya yang lemas hanya bisa menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Tangisannya terdengar pelan namun menyayat hati. Ayah melangkah mendekati mereka, berjongkok di samping Paman Anto dan menepuk pundaknya pelan. Kami turut berduka. Toh, Paman Anto tidak menjawab. Ia hanya menunduk, bahunya bergetar. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghibur mereka. Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap tubuh Sasa yang terbujur kaku, wajahnya tertutup kain putih.
Trinit saya PDSD. Desa, ikasingkan, asam pepeko mas kekekin syaramla. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak harus berkata apa. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghibur mereka. Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap tubuh Sasa yang terbujur kaku. Wajahnya tertutup kain putih, masih tidak percaya dia sudah tiada. Sasa yang seumur denganku. Sasa yang tumbuh bersamaku meski kami semakin jarang bertemu. Dan kini dia hanya tinggal nama. Akan dimakamkan malam ini, suara ayah terdengar pelan. Paman Anto mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku menatap jenazah Sasa sekali lagi. Malam itu, setelah pemakaman Sasa selesai, rumah Paman Anto perlahan mulai sepi. Para tetangga yang sebelumnya datang melayat, kini sudah pulang ke rumah masing-masing. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan hampa. Kami semua berkumpul di ruang tengah, duduk dalam diam. Lampu temaram di ruangan itu menambah kesan muram yang sudah sejak tadi menyelimuti. Tidak ada suara, hanya sesekali isakan pelan dari bibir Rini yang masih belum bisa berhenti menangis. Aku duduk di samping ibu, menatap kosong ke lantai. Riko sudah tertidur di pangkuan ibu, kelelahan setelah seharian penuh berada di sini. Sementara itu, ayah duduk berseberangan dengan Paman Anto, mencoba mencari kata-kata untuk kembali mengungkapkan belasungkawa. Sekali lagi, aku dan keluarga turut berduka. Tok! Ayah mulai berbicara, suaranya tenang namun penuh kesedihan. Namun, sebelum ayah bisa melanjutkan, tiba-tiba Paman Anto mengangkat wajahnya. Sejak tadi, ia hanya menunduk dan diam, tidak banyak berbicara. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Matanya memerah, bukan hanya karena menangis, tetapi juga karena amarah yang ia pendam. Sasa meninggal karena kanker otak, katanya pelan, tetapi suaranya terdengar berat. Aku mengangkat wajah, terkejut mendengar itu. Tidak ada yang tahu tentang penyakit Sasa. Tidak ada yang pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Aku baru tahu beberapa bulan lalu. Lanjutnya, suaranya semakin bergetar. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa, karena aku tidak punya uang. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Semua hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Paman Anto menundukkan kepala, kedua tangannya terkepal di atas lututnya. Andai saja aku bisa menggunakan uang warisan itu, mungkin Sasa masih ada di sini. Nada suaranya berubah, menjadi lebih dingin, lebih tajam. Ia menegakkan tubuhnya, menatap langsung ke arah ayah dan bibi Yeni. Aku hanya meminta hakku. Aku tidak pernah meminta belas kasihan dari kalian. Aku tidak mengemis. Aku hanya ingin apa yang seharusnya menjadi milikku. Tidak milikku. Ayah tidak menjawab. Aku melihat tangannya mengepal di atas pahanya, berusaha menahan diri. Bibi Yeni yang sedari tadi hanya menangis, mengusap wajahnya dengan lelah. Anto, aku sudah bilang, uang itu sudah aku berikan padamu. Bohong! Suara Paman Anto tiba-tiba meninggi, membuat semua orang tersentak. Aku menelan ludah, merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Bibi Rini, yang sejak tadi hanya menangis dalam diam, kini menggenggam lengan suaminya, mencoba menenangkannya. Sudahlah, Mas, suaranya bergetar. Paman Anto menarik napas dalam, lalu mengembuskan napasnya dengan kasar. Ia menatap kami dengan tatapan penuh luka. Aku sudah tidak menganggap kalian keluarga lagi. Kata-kata itu terdengar begitu tajam, seolah mengiris udara di ruangan itu. Aku menoleh ke arah ayah, mencoba melihat reaksinya. Ayah tetap diam, tetapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ia menundukkan kepala, seolah mencoba menelan kepahitan yang baru saja ia dengar. Pulanglah, suara Paman Anto lebih pelan, tetapi penuh ketegasan. Aku tidak butuh kalian di sini. Ayah menarik napas dalam lalu berdiri. Ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah amplop, lalu meletakkannya di atas meja di depan Paman Anto. Aku tahu ini tidak bisa mengubah apapun, tapi setidaknya bisa sedikit membantu. Tanpa ragu, Paman Anto mengambil amplop itu dan melemparkannya ke lantai. Kami semua terdiam. Aku tidak butuh belas kasihan, katanya dingin. Aku melihat ibu menunduk, berusaha menahan tangis. Sementara itu, Bibi Yeni hanya bisa menghela napas panjang, seolah sudah kehabisan tenaga untuk berdebat. Ayah tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk kecil, lalu meraih tangan ibu dan memberi isyarat agar kami segera pergi. Aku berdiri, tetapi sebelum melangkah pergi, aku menatap Paman Anto sekali lagi. Beberapa bulan berlalu sejak malam pemakaman Sasa. Kami mencoba menjalani hidup seperti biasa, meskipun hubungan keluarga kami dengan Paman Anto benar-benar memburuk setelah kejadian itu. Ayah tidak pernah membicarakannya lagi, begitu pula dengan Bibi Yeni.
Kami semua diam, seolah memilih untuk mengubur kenangan itu jauh di dalam hati. Aku juga berusaha untuk tidak memikirkannya. Namun setiap kali aku melewati rumah Paman Anto dalam perjalanan pulang sekolah, aku selalu merasakan hawa aneh yang membuat bulu kudukku meremang. Rumah itu kini terasa lebih sunyi, lebih gelap. Sejak kepergian Sasa, Paman Anto dan keluarganya hampir tidak pernah terlihat keluar rumah. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanyalah perasaan berlebihan. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menghilangkan firasat buruk yang terus menghantuiku. Pagi itu, aku dan keluargaku sedang duduk di meja makan, bersiap untuk sarapan sebelum aku berangkat sekolah. Ibu menyajikan nasi goreng dan teh hangat, aroma masakannya memenuhi ruang makan yang masih sedikit gelap karena matahari baru saja terbit. Aku duduk di seberang ayah, sementara ibu masih mondar-mandir di dapur, memastikan semuanya sudah siap. Riko, yang biasanya sudah duduk di kursinya dengan lahap, belum juga keluar dari kamarnya. "Riko kok belum bangun?" tanya ayah, menyendok nasi gorengnya. Ibu menoleh ke arah pintu kamar adikku. "Tadi ibu udah bangunin, tapi dia belum keluar juga." Aku tidak terlalu memikirkan itu dan mulai makan. Mungkin Riko masih malas-malasan di tempat tidur seperti biasanya. Tapi beberapa menit kemudian terdengar suara pintu kamar terbuka dan Riko keluar dengan langkah pelan. Aku hampir tersedak ketika melihatnya. Badan Riko dipenuhi ruam merah. Tangan, kaki, bahkan lehernya terlihat bengkak dengan jendol-jendol besar seperti bekas gigitan serangga. Beberapa bagian kulitnya terlihat memerah dan meradang seolah mengalami alergi yang parah. "Riko, kenapa badannya begitu?" seru ibu panik, langsung mendekatinya. Riko menggaruk lengannya yang terlihat merah, wajahnya tampak tidak nyaman. "Gatel, Bu, gatel banget," keluhnya dengan suara lemah. Ibu segera meraba dahinya, mengecek apakah ia demam. "Ya ampun, ini kenapa? Kok tiba-tiba begini?" Aku menatap Riko dengan cemas. Semalam ia baik-baik saja. Bahkan sebelum tidur, aku masih sempat melihatnya bermain dengan ponselnya seperti biasa. Tapi sekarang, kulitnya terlihat mengerikan. "Aku nggak usah sekolah dulu ya, Bu?" tanya Riko. Suaranya terdengar lemah dan sedikit serak. "Tentu aja nggak. Ibu nanti bawa kamu ke puskesmas," jawab ibu cepat. "Jangan digaruk, nanti makin parah." Ayah yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Mungkin alergi makanan, tapi semalam nggak makan yang aneh-aneh ya?" Ibu menggeleng. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Bisa juga kena serangga atau kutu, tapi ini kok banyak banget." Aku memperhatikan lebih dekat ruam-ruam di kulit Riko. Ada sesuatu yang terasa aneh. Bentuk jendolnya bukan seperti gigitan serangga biasa. Aku tidak tahu kenapa, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Sesuatu tentang ruam itu terasa tidak wajar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali makan. Aku harus tetap berangkat sekolah. Ibu bisa mengurus Riko nanti. Beberapa menit kemudian, ayah selesai makan dan bersiap mengantarku ke sekolah. Aku mengambil tas dan pamit pada ibu dan Riko sebelum keluar rumah. Saat melewati kamar Riko, aku sempat melirik ke dalam. Dan di sana, di sudut kamar, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Di dekat jendela, gorden sedikit terbuka, membiarkan sinar matahari masuk ke dalam kamar yang remang. Di lantai ada jejak tanah, seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Aku menelan ludah. Mungkin itu hanya jejak dari sepatu Riko yang kotor. Tapi kemudian aku melihatnya, goresan samar di kaca jendela, seperti bekas tangan, seperti ada seseorang yang pernah berdiri di luar sana, mengintip ke dalam kamar Riko. Bang Circik. Aku tidak ingin berpikir macam-macam. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bekas jari Riko sendiri yang menyentuh kaca. Tapi saat aku keluar rumah dan masuk ke dalam mobil ayah, aku tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Ada sesuatu yang aneh. Sejak pagi itu, perasaanku tidak tenang. Bahkan saat ayah menyetir mobil menuju sekolah, pikiranku terus melayang pada Riko dan ruam aneh di tubuhnya. Goresan samar di jendela kamarnya tadi. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Sesampainya di sekolah, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan berbicara dengan teman-temanku. Tapi sepanjang hari, aku merasa tidak fokus. Setiap kali aku sendirian, di lorong, di kamar mandi, bahkan saat duduk di kelas, aku merasa seperti sedang diawasi. Mungkin aku hanya lelah, atau mungkin hanya efek dari kejadian pagi tadi. Tapi saat aku pulang ke rumah sore itu, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Aku masuk ke rumah dan meletakkan tasku di meja. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Aku berjalan ke dapur, berharap menemukan ibu dan Riko, tapi yang ada hanya sisa piring di atas meja. Sepertinya mereka sudah makan siang lebih dulu. Aku lalu naik ke lantai 2 menuju kamar Riko. Pintu kamarnya sedikit terbuka.
Aku mengetuk pelan. "Rik, udah mendingan?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Perlahan aku mendorong pintunya dan aku langsung merinding. Riko duduk di kasurnya, menatap lurus ke arah jendela yang masih tertutup. Tubuhnya diam seperti patung. "Riko?" panggilku lagi. Masih tidak ada respons. Aku melangkah mendekat, merasakan hawa kamar yang lebih dingin dari biasanya. Ketika aku sampai di sampingnya, aku melihat wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. "Riko, kenapa?" Aku mengguncang bahunya sedikit. Tiba-tiba ia menoleh cepat ke arahku. Gerakannya terlalu cepat, hampir tidak wajar. Aku tersentak mundur. "Ada yang masuk kamar tadi," katanya pelan. Jantungku hampir berhenti. "Apa?" Riko masih menatapku dengan ekspresi kosong. "Tadi siang, aku tidur, lalu bangun karena dengar suara bisikan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri." "Bisikan?" tanyaku dengan suara tercekat. "Iya." Riko mengangguk, matanya tetap kosong. Aku kira itu ibu, tapi pas aku lihat nggak ada siapa-siapa. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Terus aku dengar suara di jendela, lanjutnya. Kayak ada yang menggaruk kaca dari luar. Aku langsung menoleh ke jendela itu. Masih tertutup rapat. Aku mencoba menelan ludah, meskipun tenggorokanku terasa kering. "Kamu yakin nggak mimpi?" tanyaku, berharap ini hanya imajinasinya. Riko menggeleng pelan, lalu ia mengangkat tangannya. "Tapi yang paling aneh," katanya lirih. "Pas aku bangun, aku nemu ini." Aku menunduk dan melihat sesuatu di tangannya. Sebuah gulungan daun kering diikat dengan benang merah. Aku mundur selangkah. Ini bukan sesuatu yang biasa. Aku melihat lebih dekat. Daunnya kecoklatan dan rapuh, tapi ada bekas coretan hitam di atasnya, seperti tulisan yang sudah memudar. "Ini tadi ada di kasurku," kata Riko. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu dari mana asalnya. Aku merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungku. Malam itu, ketegangan di rumah semakin terasa. Riko tidak berhenti menggigil sepanjang malam, dan meskipun ia tidur, aku bisa melihat matanya bergerak-gerak di balik kelopak yang tertutup, seolah sedang terjaga. Aku merasa cemas, tidak hanya karena apa yang ia alami, tapi juga karena atmosfer rumah kami yang semakin aneh. Aku berbaring di tempat tidurku, mencoba untuk tidur, tapi setiap kali aku hampir terlelap, aku mendengar suara bisikan samar yang datang entah dari mana. Pada awalnya aku pikir itu hanya suara dari luar rumah, angin yang menggerakkan dedaunan atau suara-suara yang tidak aku pahami. Namun suara itu mulai jelas, seperti ada yang memanggil namaku dengan suara lembut, hampir seperti suara wanita yang teredam. Aku terbangun dan menatap sekeliling kamar yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menerobos melalui celah gorden. Di luar, suara malam seakan semakin keras, tapi aku merasa sesuatu yang lebih menakutkan, seperti ada yang mengintip dari dalam kegelapan itu. Panik, aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah perlahan ke pintu kamar. Pintu kamar Riko terbuka sedikit, hanya cukup untuk melihat ke dalam. Aku ingin memastikan apakah ia tidur dengan tenang. Namun saat aku mendekat, aku berhenti sejenak di ambang pintu. Riko duduk di tempat tidur, tubuhnya kaku dan matanya terpejam. Namun ada yang aneh. Tangannya terulur ke depan, menggenggam sesuatu dengan erat. Aku bisa melihat benang merah itu kembali, melilit di tangan Riko seperti tanda aneh yang mengikatnya. Aku merasa jantungku terhenti sejenak, tapi yang lebih menakutkan adalah sesuatu yang terlihat di balik tubuhnya. Ada bayangan gelap di sudut kamar, sebuah sosok tinggi yang tampaknya berdiri di sana, tidak bergerak. Sosok itu berbentuk manusia, namun begitu gelap hampir tak terlihat dengan jelas. Ia berdiri di sudut kamar Riko, dan yang paling menyeramkan, sepertinya ia menatapku. Aku terkejut, langkahku terhenti di pintu. Sosok itu bergerak sedikit, dan aku merasakan hawa dingin yang merayapi tubuhku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku serasa terhenti di tenggorokan. Aku memandang Riko, yang masih duduk tak bergerak dengan mata yang terpejam rapat. Tiba-tiba, ia membuka matanya, tetapi tatapannya kosong, seperti sedang terhipnotis. Aku mundur perlahan dan berlari keluar kamar, menuju kamar orang tua. Jantungku berdegup kencang, tubuhku gemetar. Aku mengetuk pintu kamar ibu dan ayah, namun tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu perlahan dan menemui kosong. Di atas meja samping tempat tidur ayah, ada secari kertas yang tampak pada puisi ditulis. Aku mundur perlahan dan berlari keluar kamar, menuju kamar orang tua. Jantungku berdegup kencang, tubuhku gemetar. Aku mengetuk pintu kamar ibu dan ayah, namun tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu perlahan dan menemui kosong. Di atas meja samping tempat tidur ayah, ada secari kertas yang tampaknya baru saja ditulis. Aku
Aku mendekat dan membaca tulisan itu, meskipun tulisan tangan itu tampak terburu-buru dan kacau. Jangan biarkan dia sendiri. Dia sudah mulai mendengarkan mereka. Mereka akan datang. Terlambat untuk kita, tapi dia bisa menyelamatkan diri. Aku merasa tubuhku seperti dibekukan oleh tulisan itu. Siapa yang menulis ini? Kenapa ayah dan ibu tidak ada di kamar? Panik. Aku kembali menuju kamar Rico. Namun, saat aku membuka pintu kamar, aku hampir terjatuh. Rico sudah tidak ada di tempat tidur. Aku berlari menuju tangga dan turun dengan panik. Mataku menyapu seluruh ruangan bawah, berharap menemukan Rico. Dan akhirnya, aku menemukannya. Di ruang tengah, Rico berdiri di depan cermin besar yang menggantung di dinding. Namun ada yang sangat salah. Dia menatap cermin itu dengan wajah kosong dan tangannya bergerak-gerak seolah sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Lalu, aku mendengarnya. Suara bisikan itu kini semakin jelas. "Ikutlah dengan kami, Rico." Suara itu berkata dengan lembut, seperti berbisik langsung di telingaku. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu semakin kuat, mengisi seluruh ruang rumah. Aku berlari menghampiri Rico, mencoba menariknya dari cermin itu. Tapi saat aku menyentuh bahunya, tubuhnya terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Rico berbalik dengan tatapan kosong di matanya, dan saat aku melihat wajahnya, aku hampir pingsan. Matanya yang semula normal, kini tampak hitam pekat, tanpa iris, hanya bola mata hitam yang menakutkan. "Rico, apa yang terjadi padamu?" tanyaku, suaraku serak. Ia tersenyum, senyum yang tidak wajar. Senyum yang seolah bukan milik adikku. "Ikutlah denganku, Eva," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Suara serak, seperti banyak suara yang bercampur menjadi satu. Aku mundur dengan cepat, jantungku hampir meledak. Semua yang ada di sekelilingku terasa gelap, seolah rumah itu menghisap cahaya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari atas. Aku mendongak dan melihat bayangan gelap itu lagi, lebih besar kali ini, dan bergerak turun menuju kami. Sosok itu semakin dekat. Aku bisa merasakan hawa dinginnya yang semakin menekan tubuhku. Sosok itu berhenti di depan kami dan aku bisa merasakan matanya menatapku, mengawasi setiap gerakan tubuhku. Aku berteriak keras, memanggil nama ayah dan ibu, berharap mereka mendengar, berharap mereka bisa datang. Tapi semuanya terdiam. Seperti ada tembok yang menghalangi suara. Aku bisa melihat sosok itu mengangkat tangan gelapnya. Ayah dan ibu akhirnya datang. Mereka tampak terkejut saat melihat Rico berdiri di ruang tengah, matanya yang hitam pekat menatap kosong, seperti seseorang yang tidak lagi bisa dijangkau. Wajah mereka dipenuhi kecemasan, dan aku bisa merasakan ketakutan yang semakin menguasai rumah kami. Ayah berlari ke arah Rico, memanggilnya dengan suara gemetar. "Rico, kamu nggak apa-apa, nak?" Dengan hati-hati, ayah menggendong Rico yang tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya begitu dingin dan kaku. Rico seperti tak sadar akan keadaan sekitarnya. Ibu berdiri di belakang, menangis tertahan, memandang anaknya yang tidak lagi terlihat seperti dirinya. "Ayah, ayo bawa Rico ke rumah sakit. Kita harus bawa dia ke dokter." Suara ibu hampir tak terdengar, begitu patah dan terisak. Ayah mengangguk dengan cepat, meski jelas terlihat kebingungannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera menuju pintu depan. Ayah menggendong Rico dengan hati-hati, bergegas keluar menuju mobil. Ibu berjalan cepat di belakang mereka, masih terisak. Aku hanya bisa berdiri di tempat, merasa sangat terasing dan takut. Apa yang sedang terjadi pada keluargaku? Apa yang terjadi pada Rico? Setelah ayah dan ibu pergi, aku merasa rumah itu begitu sunyi. Malam semakin larut dan udara terasa dingin. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan cemas. Setiap detik yang berlalu terasa lebih panjang dari biasanya, dan pikiranku terus kembali pada kejadian tadi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rico? Apa yang telah mengubahnya begitu? Namun saat malam semakin larut, teror itu datang. Aku sedang duduk sendiri di ruang tamu, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Aku merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah ini. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Suara bisikan, suara langkah kaki yang datang dari arah lantai atas. Aku mendongak dan menatap tangga, hati mulai berdegup lebih cepat. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di atas sana, sesuatu yang tak terlihat oleh mata. "Rico?" panggilku, berharap ia datang turun, berharap dia baik-baik saja. Tak ada jawaban. Aku berdiri perlahan dan melangkah menuju tangga. Setiap langkah yang kuambil semakin berat rasanya. Semakin aku dekat dengan tangga, semakin kuat hawa dingin yang terasa menyelimuti tubuhku. Ketika aku sampai di ujung tangga, aku mendengar sesuatu yang sangat jelas.
Suara bisikan. Kali ini tidak lagi samar, tidak lagi seperti suara dari kejauhan. Suara itu datang dari atas, di balik pintu kamar Riko yang terbuka sedikit. Aku berjalan pelan, semakin mendekat kamar, hati berdegup semakin kencang. Suara itu semakin jelas. Kembalilah, suara itu berbisik, namun kali ini terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. Kembalilah ke tempat asalmu. Aku berhenti di depan pintu kamar Riko. Pintu itu sedikit bergoyang, seolah ada angin yang mendorongnya. Tetapi tidak ada angin di dalam. Tiba-tiba, pintu kamar Riko terbuka lebih lebar, seolah ada yang mengundangku masuk. Aku merasa tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Suara bisikan itu semakin mendekat dan tubuhku seakan terhanyut ke dalamnya. Tapi saat aku hendak melangkah masuk, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Di dalam kamar, ada bayangan hitam, lebih besar, lebih gelap, yang perlahan muncul dari balik tirai jendela yang tergerak. Bayangan itu mulai membesar, mengambil bentuk yang jelas, sebuah sosok tinggi, berbentuk manusia tetapi gelap, sangat gelap, seperti kehilangan semua warna. Aku terdiam, jantungku hampir melompat keluar dari dada. Sosok itu bergerak perlahan, seolah datang untuk mendekatiku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku terkunci. Suara itu berbisik lagi, kali ini seperti sebuah perintah. Tunggu sampai kami datang. Aku mundur dengan cepat, berbalik dan berlari menuju tangga. Aku merasakan teror itu mengejarku. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus mencari perlindungan, apapun yang terjadi. Aku berlari sekuat tenaga, tetapi saat aku sampai di bawah tangga, tiba-tiba semua lampu padam. Rumah itu terbalut ke kegelapan total. Aku bisa merasakan udara dingin merayap ke dalam tubuhku, dan suara bisikan itu semakin jelas, semakin keras. Suara itu mengulang, kali ini terasa seperti datang dari dalam kepalaku, menekan otakku. Kembalilah, sebelum semuanya terlambat. Aku berlari ke pintu depan, memegang gagang pintu, dan pintu itu tertutup rapat, tidak bisa dibuka. Aku berteriak, gemetar, mencoba membuka pintu sekuat tenaga, tetapi seolah ada kekuatan yang menghalangi. Lalu aku mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Aku berbalik. Di belakangku, di tengah ruang tamu yang gelap, muncul sosok itu. Saatnya datang untuk menuntutmu, suara itu berkata, suaranya semakin mengerikan, mematikan. Aku ingin berteriak, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan kebingungan. Aku membuka mata, dan untuk beberapa detik, aku hanya terbaring diam, memandang langit-langit yang gelap. Aku merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tiada akhir. Semua yang terjadi semalam, teror yang datang begitu mendalam, suara-suara aneh dan sosok bayangan hitam yang mengikuti, seakan tetap menghantuiku meskipun pagi telah datang. Aku mengerjapkan mata, berusaha untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi. Tubuhku terasa lelah dan kaku, seolah aku telah berlarian sepanjang malam, padahal hanya bersembunyi dari ketakutan. Tetapi rasa takut itu belum pergi. Suasana rumah terasa sunyi dan ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Aku melihat sekeliling ruangan. Semuanya sepi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara-suara aneh seperti tadi malam. Namun rasanya seperti ada yang mengawasi. Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Aku membuka handphone yang tergeletak di samping tempat tidur. Ada pesan masuk dari ibu yang mengabarkan bahwa mereka masih berada di rumah sakit. Riko masih belum sadar dan saat ini berada di ruang IGD. Aku merasa lega sedikit, tetapi tetap cemas. Aku tahu ibu dan ayah pasti sangat khawatir. Dari ibu, Eva, ibu sama ayah masih menunggu Riko sadar. Dokter belum memberi kejelasan, yang sabar ya sayang. Jangan khawatir, kami akan segera pulang. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri meski jantungku masih berdegup kencang. Meskipun ibu menyarankan untuk tidak khawatir, aku tahu aku tak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi semalam. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela dan melihat keluar. Matahari pagi baru saja muncul. Sinarnya tak bisa menghilangkan rasa cemas yang merayapi seluruh tubuhku. Semua terlihat biasa. Jalan-jalan di luar rumah yang sepi, angin pagi yang berhembus pelan. Tetapi aku merasa seolah ada sesuatu yang salah. Seperti dunia ini sedikit berbeda, tak seperti biasanya. Aku bergegas untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Setiap langkahku terasa berat, pikiranku masih terombang-ambing oleh kejadian semalam. Aku berusaha menepis ketakutanku, meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun rasa cemas itu terus menggelayut. Aku mandi dengan cepat dan mengenakan seragam sekolah.
pikiranku masih melayang jauh dari sekolah, jauh dari kenyataan bahwa aku sedang mempersiapkan diri untuk menjalani hari yang normal. Bagaimana bisa aku merasa normal? Bagaimana bisa aku berpura-pura segalanya baik-baik saja, sementara di dalam rumahku ada sesuatu yang tak terjelaskan? Setelah selesai, aku mengambil tas sekolah dan berjalan menuju dapur untuk makan sarapan. Namun, sesaat sebelum aku membuka pintu, aku mendengar suara langkah kaki dari atas. Langkah kecil, seperti ada seseorang yang sedang berjalan pelan-pelan. Aku berhenti di depan pintu dapur, berusaha menahan napas. Itu pasti hanya imajinasiku, pikirku. Mungkin hanya suara rumah yang bergema, mungkin hanya angin yang menggerakkan benda-benda di atas. Aku membuka pintu dengan cepat, berusaha tidak terfokus pada suara itu. Aku duduk di meja makan, mencoba untuk makan kue sedikit. Makanan terasa hambar, dan setiap kunyahan terasa begitu berat. Pikiranku terus kembali pada Riko, tentang keadaan adikku yang semakin memburuk, tentang malam yang penuh ketakutan itu. Aku tidak bisa membiarkan perasaan cemas ini menguasai, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Aku menatap jam di dinding, berusaha untuk menenangkan diri. Waktu sudah semakin dekat, aku harus berangkat ke sekolah. Ayah dan ibu mungkin akan pulang setelah mereka bisa menemui dokter. Tapi apakah aku bisa menunggu? Aku merasa seperti ada sesuatu yang tak beres, entah di dalam rumah ini atau dalam diriku sendiri. Dengan sedikit rasa khawatir, aku akhirnya keluar rumah dan menuju sekolah. Setiap langkahku terasa berat dan seolah-olah ada bayangan yang mengikuti di belakangku. Aku menoleh sebentar, mencoba memastikan tidak ada yang mengikutiku. Tetapi yang aku lihat hanyalah rumah kami yang tampak sunyi dan jalanan yang sepi. Siang itu di sekolah, di kantin yang selalu riuh dengan tawa teman-teman dan suara obrolan ringan, aku merasa dunia seolah terhenti. Suasana yang biasanya penuh dengan kehangatan dan canda tawa, tiba-tiba terasa sangat asing. Aku duduk di meja sendiri, melamun, mencoba menenangkan diri setelah pagi yang penuh kecemasan. Aku tak bisa berhenti memikirkan Riko. Keadaannya yang masih terbaring di rumah sakit, dan ibu yang terus mengirim pesan-pesan penuh harapan, meskipun aku tahu dalam hatiku bahwa harapan itu semakin menipis. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk di ponselku. Aku membuka layar dan membaca pesan yang datang dari ibu. Eva, Mama sedih sekali. Adik kamu si Riko meninggal. Kami sangat sedih. Kamu yang sabar ya. Aku merasa seperti tubuhku kehilangan. Kata-kata itu membekukan seluruh diriku. Semua suara di sekitarku tiba-tiba menghilang. Mataku berair dan aku tak bisa menahan diri lagi. Tangisanku meledak begitu saja. Semua teman di kantin menatapku dengan kebingungan. Beberapa mendekat bertanya apa yang terjadi, tetapi aku tak bisa menjelaskan. Kata-kata terasa terhenti di tenggorokan. Aku hanya tahu satu hal, Riko, adikku yang selama ini selalu ada di sisiku, tak lagi ada. Dia telah pergi. Aku berdiri dengan tergesa-gesa, mengambil tas dan berlari keluar dari kantin tanpa berpikir panjang. Aku tahu aku harus pulang, aku harus berada di rumah. Aku harus melihat Riko untuk yang terakhir kali. Setibanya di rumah, aku terkejut melihat banyak tetangga yang sudah berkumpul di depan rumah. Wajah mereka penuh dengan ekspresi prihatin, dan bisik-bisik mereka hanya terdengar samar-samar di telingaku. Semua orang tampak datang untuk memberikan dukungan, tetapi aku tak bisa merasakan apapun selain kehampaan. Aku berlari masuk ke dalam rumah, melewati kerumunan yang tampaknya memberi jalan padaku dengan penuh rasa iba. Begitu memasuki ruang dalam, aku melihat ayah dan ibu yang tengah duduk di dekat kamar. Mereka menangis, terduduk lemas, tak ada kata yang keluar. Mereka hanya menangis tanpa bisa menghentikan kesedihan mereka. Dan di tengah kamar, di atas ranjang yang biasanya menjadi tempat tidur Riko, aku melihat jenazahnya terbaring. Tubuhnya yang dulunya penuh energi dan tawa, kini hanya tinggal sebuah kenangan. Ia terbungkus kain putih, wajahnya tampak pucat, tetapi masih terlihat seperti dia, Riko yang aku kenal. Aku berlari menghampiri jenazahnya, tanpa bisa menahan lagi tangisku. Aku merangkul tubuhnya yang dingin, merasa kehangatan yang selama ini aku rasakan menghilang begitu saja. Riko, kenapa kamu pergi? Bisikku dalam isak tangis, tanganku menggenggam erat tubuhnya yang kini tak bernyawa. Aku sayang kamu, Riko. Aku nggak siap kehilanganmu. Ibu dan ayah mendekat, dan tanpa bisa berkata-kata, mereka ikut memeluk kami bertiga. Aku, Riko, dan kenangan-kenangan indah yang tak akan pernah kembali. Ibu menangis dengan suara yang tercekat, dan ayah hanya bisa duduk terdiam di sebelah kami. Tak ada yang bisa kami katakan,
selain menangis. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dan di ambang pintu muncul Bibi Yeni dan keluarganya dengan ekspresi wajah yang penuh rasa sedih. Bibi Yeni berjalan mendekat dengan langkah pelan, matanya yang sudah merah karena menangis menatap kami dengan tatapan penuh empati. Bibi Yeni datang mendekat dan segera merangkul ibu, ikut berbisik di telinga ibu yang hanya bisa terisak. Ini cobaan yang sangat berat, Neni. Kami semua akan ada di sini untukmu. Bibi Yeni memeluk ibu dan ayah yang sebelumnya tampak kaku akhirnya mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Aku hanya duduk di dekat Riko, merasakan keheningan yang berat. Semua rasa yang bercampur di dalam diriku, kesedihan, ketakutan, rasa tidak percaya, semuanya menghantui tanpa ampun. Aku kehilangan Riko, dan rasa kehilangan itu seperti sebuah luka yang tak bisa disembuhkan. Siang itu, matahari tampak terik, namun tak ada sedikit pun cahaya yang mampu menembus kekosongan yang kini mengisi setiap sudut hati kami. Semua yang terjadi begitu cepat, dan kini kami berada di rumah tanpa Riko. Semua terasa hampa, seolah ada ruang kosong yang tidak akan pernah terisi lagi. Semua tetangga sudah pergi setelah melayat dan mengantarkan Riko ke pemakaman, meninggalkan kami di rumah dalam kesunyian yang mendalam. Bibi Yeni dan keluarganya masih berada di rumah, berusaha memberikan dukungan. Mereka duduk di ruang tengah, berbicara pelan, mencoba memberi hiburan di tengah kesedihan yang begitu mendalam. Bibi Yeni, yang selalu terlihat penuh semangat dan ceria, kini tampak lebih lemah dari biasanya. Wajahnya yang biasa hangat kini tampak tegang dan khawatir, seakan dia juga merasakan beban yang sama besar dengan kami. Bibi Yeni bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri ibu yang masih duduk terpaku di dekat meja, matanya yang merah bengkak karena menangis. Neni, kamu harus makan. Jangan biarkan tubuhmu melemah. Aku dan keluargaku akan membantu semuanya, kata Bibi Yeni lembut. Kami akan mempersiapkan semua untuk tahlil nanti malam. Ibu hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Dia masih memandang ke arah ruang yang kosong di mana Riko dulu sering bermain dan tertawa. Semua kenangan itu begitu hidup, begitu nyata dalam pikirannya. Aku bisa melihat betapa hancurnya hati ibu. Bibi Yeni melanjutkan tugasnya, mencoba untuk menenangkan situasi yang semakin mencekam dengan segala yang terjadi. Dia mengatur rencana untuk acara tahlil yang akan diadakan malam itu di rumah, membantu menyiapkan makanan dan tempat. Meski begitu, aku bisa merasakan betapa cemasnya dia, seakan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih mengganjal. Di luar rumah, udara siang itu terasa semakin panas, tetapi di dalam rumah, seakan ada hawa dingin yang menggelayuti. Semua terasa begitu sunyi, hanya suara langkah kaki Bibi Yeni dan keluarganya yang terdengar sesekali. Ayah dan ibu tetap diam di ruang tamu, tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, dan aku merasa semakin terasing di antara mereka. Tidak ada lagi suara tawa Riko, tidak ada lagi canda yang biasa mengisi rumah ini. Aku melangkah ke kamar, mencoba untuk mencari sedikit ketenangan. Namun, di dalam kamar, ketakutan kembali muncul. Bayangan-bayangan aneh yang melintas semalam, suara-suara yang tidak jelas, semuanya kembali teringat. Aku menutup mata berharap itu hanya mimpi buruk, namun rasa takut itu kembali menghantuiku. Kehilangan yang terasa tak terbendung. Sambil duduk di tepi tempat tidur, aku memandangi foto-foto Riko yang terpasang di dinding kamar. Kami berdua tumbuh bersama, berlari bersama dan berbagi tawa. Tetapi sekarang, Riko sudah tiada. Kehilangan ini begitu nyata. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan yang mulai mengisi pikiranku. Entah apa itu, tetapi aku bisa merasakannya. Di tengah perasaan hampa itu, aku mendengar suara langkah kaki pelan, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di luar kamar. Suara itu membuat tubuhku membeku. Aku mencoba untuk berpikir rasional, tetapi entah kenapa, pikiranku kembali kepada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelumnya. Teror yang datang tanpa diduga, suara-suara yang mengganggu, bayangan-bayangan yang mengikuti. Aku berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar, perlahan membukanya. Ketika aku melangkah keluar, suasana rumah semakin terasa sunyi, hanya terdengar suara detakan jam dinding yang berat. Aku kembali ke ruang tengah, di mana Bibi Yeni dan keluarganya sedang duduk, berbicara dengan lembut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari betapa beratnya suasana di dalam rumah. Aku mendekat dan duduk di samping ibu, yang memeluk dirinya sendiri, seakan mencari pelipur lara. Ibu, apakah kamu merasa ada yang aneh di rumah ini? Aku bertanya pelan, merasa cemas dengan apa yang telah terjadi. Ibu menoleh padaku, wajahnya penuh kelelahan dan kesedihan.
"Kenapa, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. "Ada suara-suara yang aneh, Bu, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Aku merasa takut, Bu." Aku menatap ibu dengan tatapan penuh kecemasan, berharap dia bisa memberi penjelasan, namun yang ku dapat hanya sebuah anggukan kecil. Ibu seperti sedang berjuang dengan pikirannya sendiri, berusaha menahan semua perasaan yang meluap. Bibi Yeni yang mendengar percakapan itu melirik kami, menatap dengan penuh perhatian. "Neni, Evanglah, tenanglah. Ini semua memang terasa berat, tapi kita harus tetap kuat. Tak ada yang perlu kita takutkan. Ini hanya perasaanmu saja, Eva. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai." Hari-hari berlalu begitu lambat setelah acara 7 hari meninggalnya Riko selesai. Rumah kami masih dipenuhi dengan kepedihan yang tak kunjung hilang. Semua terasa seperti berjalan dalam sebuah kabut tebal. Tidak ada yang jelas, tidak ada yang bisa dilihat dengan pasti. Kami, keluarga yang dulunya penuh dengan tawa dan canda, kini menjadi rumah yang kosong dan hampa. Bibi Yeni akhirnya pamit untuk pulang, setelah beberapa hari tinggal membantu kami dengan segala persiapan dan pengurusan tahlil. Ayah berterima kasih padanya, suaranya penuh dengan rasa terima kasih, meskipun wajahnya tampak kelelahan. "Terima kasih, Yeni. Kami sangat berterima kasih atas semua bantuanmu. Tanpa kamu, kami mungkin tak tahu harus bagaimana," kata ayah dengan suara parau, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Bibi Yeni menyemangati ibu dan aku, berusaha memberi kata-kata yang hangat meskipun wajahnya terlihat tak kalah lelah. "Kalian harus tetap kuat, jangan biarkan kesedihan itu terus menguasai kalian. Riko akan selalu ada di hati kita," katanya dengan senyuman yang berusaha tegar, namun ada garis-garis kelelahan yang tampak di wajahnya. Ibu hanya diam, matanya kosong, menatap ke depan tanpa ada ekspresi yang jelas. Setiap kata yang keluar dari mulut Bibi Yeni seakan tidak menembus tembok perasaan yang dibangun oleh ibu. Ibu hanya mengangguk pelan, tanpa berkata-kata. Aku bisa merasakan betapa besar rasa sakit yang sedang dia rasakan, namun tak bisa mengungkapkannya. Entah mengapa sejak kematian Riko, ibu seakan menjadi sosok yang lebih tertutup, lebih banyak diam, dan tak lagi seperti dirinya yang dulu, ibu yang selalu penuh semangat dan penuh kasih sayang. Bibi Yeni akhirnya beranjak untuk pergi, dan ibu mengantarnya ke pintu dengan langkah lemah. Ayah menemani di belakang, berbicara pelan, sementara aku hanya bisa diam, duduk di ruang tengah, menatap kosong ke lantai. Kepergian Bibi Yeni hanya menambah kesepian yang semakin terasa. Hari-hari setelah itu mulai terasa seperti rutinitas yang kosong. Ibu lebih banyak diam di rumah, jarang berbicara, dan lebih sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Kadang aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, seperti sepotong jiwa yang terlepas tanpa bisa kembali. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan ibu, dia hanya mengangguk pelan atau memberikan jawaban yang sangat singkat. Tatapannya yang dulu hangat dan penuh kasih, kini tampak lebih jauh, tak lagi melihat seperti dulu. Aku mencoba untuk tetap kuat, berusaha menjalani hari seperti biasa, namun dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang salah. Keheningan ini, ketegangan yang tidak terucapkan, semuanya terasa semakin mencekam. Aku merasa seperti rumah kami telah berubah menjadi tempat yang asing, meskipun aku masih berada di dalamnya. Sesekali ayah mencoba untuk mengajak ibu berbicara, untuk menghiburnya, namun tidak ada perubahan yang signifikan. Ibu hanya semakin menarik diri. Terkadang aku merasa seperti dia sedang terjebak dalam pikirannya sendiri, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang dia sembunyikan. Aku ingin sekali tahu, tetapi aku juga merasa takut untuk menggali lebih jauh. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam diriku, sesuatu yang tak bisa kujelaskan, tetapi selalu ada di setiap sudut perasaan. Aku duduk di meja makan satu malam, melihat ayah dan ibu yang duduk terpisah, namun keduanya tampak seperti berada di dunia yang berbeda. Ayah memandang keluar jendela, matanya tampak kosong, sementara ibu menatap piring makanannya tanpa menyentuhnya. Aku membuka mulut untuk berbicara, tetapi kata-kataku terasa begitu berat untuk diucapkan. Tidak ada yang lebih mengerikan dari kehilangan. Dan sekarang, sepertinya kami semua sedang berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang semakin menyelimuti. Pada suatu pagi, aku kembali merasakan ketegangan yang sama. Ada perasaan aneh yang mulai menguasai diriku. Entah itu karena kegelisahan yang ada di dalam rumah atau karena perasaan kosong yang terasa semakin mendalam. Aku menatap ibu yang duduk di ruang tamu, masih dengan tatapan kosong yang sama.
Suasana semakin berat. Aku mulai bertanya-tanya apakah ibu benar-benar masih ada bersama kami, atau apakah ada bagian dari dirinya yang telah pergi bersama Riko. Apa yang membuat ibu begitu berbeda? Apa yang terjadi padanya? Aku ingin sekali bisa menolongnya, tetapi aku merasa seperti aku sedang terjebak dalam sebuah lingkaran ketakutan yang tak bisa aku pecahkan. Suatu malam, saat aku sedang duduk di kamar, aku mendengar suara samar-samar dari ruang tamu. Suara berbisik, sangat pelan namun jelas terdengar. Aku memutuskan untuk pergi ke ruang tamu, dan di sana aku menemukan ibu sedang duduk di sofa dengan tatapan kosong. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada cahaya redup yang tampak bergerak di sekitar ibu, dan aku bisa merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar di udara. Ibu, aku memanggil dengan suara pelan, namun ibu tetap diam. Hening. Aku melangkah lebih dekat, dan pada saat itu aku melihatnya. Sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Ada bayangan yang melintas di belakang ibu, sebuah sosok gelap yang hanya bisa kulihat dengan sudut mata. Ibu, aku memanggil dengan suara pelan, namun ibu tetap diam. Hening. Aku melangkah lebih dekat, dan pada saat itu aku melihatnya, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Ada bayangan yang melintas di belakang ibu, sebuah sosok gelap yang hanya bisa kulihat dengan sudut mata. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengedipkan mata, tetapi bayangan itu hilang begitu saja. Apakah itu hanya halusinasi? Aku tidak yakin. Tetapi satu hal yang jelas, rumah ini dan semuanya yang ada di dalamnya semakin terasa jauh dari kenyataan yang aku kenal. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, semuanya semakin berat. Aku mulai merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Seolah-olah setiap langkah yang kuambil hanya semakin mendekatkan aku pada kehancuran. Keanehan-keanehan yang terjadi sejak Riko meninggal dan kemudian ibu yang berubah menjadi sangat diam. Semua itu seperti potongan puzzle yang semakin tidak masuk akal. Namun, malam itu, semuanya mencapai titik yang mengerikan. Ibu tiba-tiba terjatuh, tubuhnya melemas dan tampak sangat kaku. Wajahnya yang biasanya lembut kini tampak pucat dan dingin, seperti wajah orang yang telah lama terbaring. Matanya yang biasanya penuh dengan kasih sayang, kini hanya kosong. Aku langsung panik. Tubuhku gemetar, jantungku berdebar dengan sangat cepat dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku berlari memanggil ayah, terisak-isak saat mendekati ruang tamu tempat ibu terjatuh. Ayah yang sedang duduk di ruang tamu segera berdiri dan berlari ke arah ibu. "Eva, cepat panggil ambulan," teriak ayah dengan nada panik yang tak bisa dia sembunyikan. Aku segera memegang ponsel dengan tangan yang bergetar saat menelepon layanan darurat. Di tengah kecemasan dan ketakutan, aku merasa seolah-olah dunia ini mulai runtuh. Ambulan datang dengan cepat, dan kami membawa ibu ke rumah sakit. Dalam perjalanan, aku hanya bisa duduk diam di samping ibu yang terkulai lemas, terhubung dengan selang oksigen yang menempel di wajahnya. Rasa takut begitu menyelimuti hatiku. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi, dan tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Keanehan-keanehan yang selama ini terjadi, seperti teror yang tak bisa dijelaskan, semakin membuatku merasa seperti sedang berada dalam kegelapan yang sangat dalam. Di rumah sakit, ibu langsung dibawa ke ruang perawatan intensif. Aku dan ayah duduk di ruang tunggu yang terasa begitu sepi dan sunyi. Waktu berjalan sangat lambat, dan semua yang ada di sekitarku terasa begitu asing. Aku menatap ayah yang duduk di sampingku, mencoba untuk menenangkan diri meskipun aku tahu dia juga merasa sangat tertekan. Ayah terlihat tegar, seolah-olah dia berusaha untuk mengendalikan dirinya di tengah ketidakpastian yang mengelilinginya. Namun, aku bisa melihat sorot mata ayah yang penuh dengan kecemasan, meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. "Iya, kenapa sih musuh pada kita? Akhirnya dia dari Aku tahu dia sedang berjuang dengan perasaan yang sangat berat. Namun aku juga merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mengapa keluargaku? Mengapa kami yang selalu berusaha hidup dengan baik yang tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi, kini seolah dilanda derita yang tak bersudahan? Aku merasa terhimpit oleh perasaan yang sangat kacau, seperti dunia yang semakin runtuh di sekitarku. Semua yang terjadi sejak Riko meninggal seakan-akan hanyalah permulaan dari sebuah kisah yang jauh lebih kelam. Ibu yang semakin jauh dari kami, keanehan-keanehan yang terus muncul, dan kini ibu yang terjatuh sakit tanpa sebab yang jelas, semuanya hanya semakin membingungkan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Namun aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengendalikan kami. Sesuatu yang sangat jahat dan mengerikan. Ayah akhirnya berdiri dan mendekati pintu ruang perawatan, menatap dengan cemas ke dalam ruang rumah sakit. Aku bisa merasakan betapa besar bebannya. Eva, jangan terlalu khawatir. Ibu akan baik-baik saja, katanya, berusaha meyakinkan diriku meskipun aku tahu dia sendiri tak yakin. Aku hanya mengangguk meskipun hatiku penuh dengan keraguan. Sejak saat itu, perasaan tidak menentu itu semakin menghantui kami. Ada sesuatu yang sangat gelap yang mengintai kami. Dan aku merasa semakin terjebak dalam kegelapan itu. Setiap suara yang terdengar, setiap bayangan yang bergerak di sekitar rumah, semakin menguatkan keyakinanku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa semua ini terjadi pada kami, Ayah? Pikirku dalam hati. Namun aku tak berani untuk mengungkapkan pertanyaan itu. Aku takut jawaban yang aku terima justru akan semakin membuatku tenggelam dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Beberapa jam kemudian, dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku dan Ayah segera berdiri untuk mendekat. Dok, bagaimana kondisi ibu? Ayah bertanya dengan suara yang penuh kecemasan. Dokter menghela napas dan menggelengkan kepala. Kami sudah melakukan yang terbaik yang kami bisa. Namun kondisinya masih sangat kritis. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan kejang-kejang ini. Kami masih perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Suara dokter terdengar berat dan aku merasakan kekosongan yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Aku tak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap Ayah yang terlihat hancur. Kami kembali duduk di ruang tunggu dan aku hanya bisa menatap kosong ke lantai. Semua ini terasa sangat surreal. Ibu yang selama ini menjadi sosok yang penuh kasih dan pelindung, kini terbaring tak berdaya dan kami bisa menunggak keajaiban entah datang. Tetapi aku tahu satu hal, seperti halnya dengan semua kejadian aneh dan menakutkan yang telah menimpa keluarga kami, mungkin ini belum berakhir. Pagi itu, udara di rumah sakit terasa berat seperti mendung yang tak kunjung hilang. Aku baru saja selesai makan sarapan yang disiapkan oleh Bibi Yeni yang datang sendirian ke rumah sakit. Dia langsung memelukku begitu melihatku duduk di pojok ruang tunggu. Aku merasa sangat kehilangan, takut, dan cemas. Semua perasaan itu bercampur aduk, membuat aku tak tahu harus berbuat apa. Bibi Yeni menenangkan aku, mencoba memberi sedikit ketenangan di tengah semua kekacauan yang sedang terjadi. Bibi, kenapa semua ini terjadi? Kenapa Riko dan sekarang ibu? Aku bertanya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Air mataku kembali mengalir begitu saja. Bibi Yeni hanya mengusap punggungku dengan lembut. Sabarlah Eva, semua ini akan ada jawabannya. Kamu harus kuat, katanya. Meskipun aku tahu dia pun sangat khawatir. Aku duduk di pojok ruang tunggu, memandangi sarapan yang baru saja aku makan tanpa selera. Bibi Yeni duduk di samping Ayah, yang tampak sangat lelah dan tertekan. Matanya tampak berkaca-kaca, dan meskipun dia berusaha untuk terlihat tegar, ada kelelahan yang sangat jelas di wajahnya. Ibu yang terbaring tak sadar di ruang perawatan membuat semua orang merasa sangat terpuruk. Tak ada yang tahu kapan ibu akan sadar, atau apakah dia akan sadar. Obrolan mereka samar-samar terdengar di telingaku, dan aku berusaha mendengarkan. Ayah berbicara dengan suara rendah seolah menceritakan kekhawatirannya. Yen, aku tak tahu kenapa semua ini terjadi. Riko meninggal begitu cepat, dan sekarang Neni, istriku juga tiba-tiba jatuh sakit. Rasanya seperti ada yang mengutuk kami. Bibi Yeni mengelus pelan punggung Ayah. Sepertinya dia merasa ada yang tidak beres dengan semua yang terjadi. Aku punya firasat yang aneh, Rudi, katanya dengan suara pelan, namun ada ketegangan yang terasa dalam setiap kata-katanya. Kamu ingat Anto, bukan? Sejak dulu dia selalu tampak berbeda, tiba-tiba dia marah tentang warisan, dan kita tahu bagaimana dia sangat mencurigakan setelah kejadian itu. Bahkan saat kematian Riko, dia tak datang ke rumah. Apa itu yang disebut saudara? Semua ini entah kenapa terasa berhubungan. Ayah menghela napas panjang, dan meskipun dia mencoba untuk menenangkan dirinya, aku bisa melihat bahwa dia mulai terpengaruh oleh kata-kata Bibi Yeni. Aku tidak tahu, Yeni. Aku hanya merasa ada yang salah. Semua ini terjadi begitu cepat. Riko yang sakit, dan sekarang istriku. Suara Ayah terhenti di tengah kalimat, seolah-olah kata-katanya tidak bisa menjelaskan kebingungannya. Bibi Yeni menatap Ayah dengan tapan penuh kekhawatiran. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa dengan pasti, tapi semuanya terasa terhubung. Riko tiba-tiba sakit, dan ibu juga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas.
Itu semua tidak mungkin kebetulan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang kita belum ketahui, sesuatu yang telah dimulai jauh sebelum ini. Aku duduk mendengarkan mereka, dan sebuah perasaan gelap mulai merayapi pikiranku. Aku merasa seolah-olah kata-kata Bibi Yeni punya kebenaran yang mengerikan. Aku mulai mengingat kembali saat-saat ketika Paman Anto datang ke rumah dan bertengkar dengan ayah dan Bibi Yeni. Marah, penuh dendam. Dia selalu berbicara dengan nada yang penuh kebencian, sesuatu yang tak biasa. Paman Anto yang selama ini tampak biasa saja, tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang sangat sulit dipahami. Ada sesuatu di balik itu, dan Bibi Yeni mungkin benar. Mungkin semua ini memang ada hubungannya dengan Paman Anto. Meskipun ayah tidak langsung mengatakan apa-apa, aku bisa merasakan kemarahan dan ketegangan yang mulai terpendam. Jika itu benar, jika Anto memang bertanggung jawab, aku akan menghentikannya. Tidak peduli apa yang terjadi. Suara ayah penuh dengan kemarahan yang terpendam. Ayah yang selalu tenang, yang selalu bisa mengendalikan situasi, sekarang tampak sangat rapuh dan marah. Bibi Yeni hanya mengangguk, meskipun matanya tampak penuh kekhawatiran. Jangan sampai kita terlambat, Rudy. Apa yang terjadi di keluarga kita tidak ada yang bisa menjelaskan dengan logika. Kita harus hati-hati, dan mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang Anto. Esoknya, siang itu, aku berada di rumah sakit, menunggu kabar dari dokter tentang ibu yang masih terbaring tak sadar. Ayah berkata kepadaku untuk tetap di sana, menjaga ibu, sementara ia perlu keluar sebentar. Aku hanya mengangguk, meskipun rasa ingin tahu yang besar menggelayuti pikiranku. Kenapa ayah meminta aku untuk tetap di sini? Ada sesuatu yang terasa berbeda hari itu. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara ayah berbicara dan bersikap. Namun, aku tak bisa menolak. Aku hanya bisa menunggu di ruang tunggu rumah sakit dengan harapan yang semakin menipis. Waktu berjalan perlahan. Saat itu, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, tetapi aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di tempat lain, ayah tiba di warung makan Paman Anto. Warung itu sudah terlihat sepi, lebih sunyi dari biasanya. Pintu kaca terbuka setengah, dan bau minyak goreng masih tercium meski lampu di warung itu dimatikan. Paman Anto sedang membersihkan meja makan dengan gerakan perlahan, sementara istrinya, Bibi Rini, duduk di kasir menghitung uang. Mereka berdua tampak sibuk, tetapi ada ketegangan di udara. Hai sebuah prasto suatek nilai, salesman tak nyaman. Ayah memasuki warung dengan langkah tegas, tanpa bicara terlebih dahulu. Tanpa banyak basa-basi, ia berjalan langsung ke meja depan tempat Paman Anto sedang berdiri. Paman Anto menatap ayah dengan wajah penuh pertanyaan. Rudy? Paman Anto berkata, heran melihat ayah datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Ayah tidak menjawab, melainkan membuka tasnya dan mengeluarkan amplop tebal berisikan uang. Tanpa banyak kata, ia melempar amplop itu di atas meja depan Paman Anto. Ini untukmu. Jangan ganggu keluarga kami lagi, kata ayah dengan suara yang keras namun tersembunyi penuh kemarahan yang terpendam. Paman Anto tampak bingung, memandang amplop itu sejenak sebelum kemudian menatap ayah dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Wajahnya tampak cemas, tetapi di balik itu ada kekosongan yang sulit dimengerti. Apa maksudmu, Rudy? Tanya Paman Anto dengan suara pelan, seolah-olah sedang mencoba mencerna kata-kata ayah. Ayah berdiri tegak, namun aku bisa merasakan ada ketegangan yang sangat dalam di tubuhnya. Jangan coba bermain-main lagi, Anto. Semua yang terjadi pada keluarga kami, semua penderitaan ini, aku tahu kamu terlibat. Ini bukan masalah warisan. Aku ingin kamu berhenti mengganggu kami. Ambil uang ini dan pergi. Suasana di warung itu semakin tegang. Bibi Rini yang tadinya sibuk menghitung uang di kasir, kini berhenti dan menatap ke arah suaminya dan ayah. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan kosong yang menyiratkan kebingungannya. Paman Anto tampak ragu menatap amplop itu, lalu kembali menatap ayah dengan tatapan yang lebih tajam. Paman Anto tak segera mengambil amplop itu. Ia hanya diam, lalu berkata, Rudy, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar percaya aku yang melakukan ini semua? Suara Paman Anto semakin keras, semakin penuh amarah. Kamu pikir uang ini bisa membeli semuanya? Kamu pikir itu bisa menghapus semua yang telah terjadi? Ayah tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Paman Anto dengan tatapan yang sangat tegas, hampir menantang. Namun meskipun kata-kata ayah tegas, ada sesuatu dalam dirinya yang terlihat goyah. Sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan.
Paman Anto akhirnya mengambil amplop itu, meletakkannya di kantong bajunya Rudi, dan kemudian berkata dengan suara pelan, "Ini bukan masalah uang, Rudi. Ini lebih besar dari itu. Dan kau percaya dengan semua bacot dari Yeni. Kukira kamu pintar, tapi ternyata sangat bodoh." Setelah itu, Paman Anto berbalik dan melangkah menuju dapur dengan ekspresi yang sulit dibaca. Suasana di warung itu mulai mereda setelah Paman Anto kembali duduk. Bibi Rini, yang sebelumnya tampak cemas dan bingung, kini mendekati suaminya dan mencoba menenangkan suasana. Ia duduk di samping Paman Anto, menggenggam tangannya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Mereka tampak begitu berbeda dari biasanya, lebih tenang, ada ketegangan yang tersaji. Suasana di warung itu mulai mereda setelah Paman Anto kembali duduk. Bibi Rini, yang sebelumnya tampak cemas dan bingung, kini mendekati suaminya dan mencoba menenangkan suasana. Ia duduk di samping Paman Anto, menggenggam tangannya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Mereka tampak begitu berbeda dari biasanya. Lebih tenang, namun ada ketegangan yang tersisa di udara. Ayah dan Paman Anto duduk di meja yang sama di depan satu sama lain dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Meski wajah mereka tampak tegang, tak ada lagi kata-kata keras yang keluar. Hanya kesunyian yang menutupi percakapan mereka. Di tengah kesunyian itu, ayah akhirnya membuka suara. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Anto," kata ayah pelan, matanya terpejam, seakan mencoba mencari ketenangan. Semua yang terjadi pada Riko yang meninggal, semua yang terjadi pada Neni, ibu yang sekarang terbaring di rumah sakit, ini semua terasa seperti ada yang mengatur. Paman Anto dan Bibi Rini menatap ayah dengan tatapan yang semakin penuh kebingungan. Paman Anto menggeleng pelan, menahan perasaan yang sepertinya begitu berat untuk dibicarakan. "Rudi, apa yang kamu maksudkan? Kami baru dengar tentang Riko. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu pikir itu semua bisa terjadi karena aku?" Paman Anto bertanya dengan suara penuh tanya, seolah mencoba memahami, namun hatinya tampak tidak bisa menerima. Ayah menghela napas dalam, matanya menatap lurus ke depan pada Paman Anto yang duduk di hadapannya. "Aku merasa ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga kita, Anto. Riko yang tiba-tiba sakit dan meninggal begitu cepat, dan sekarang ibu yang jatuh sakit juga dengan tiba-tiba. Itu semua terasa seperti ada yang merencanakannya. Aku tidak bisa berpikir lain. Mungkin kita disantet," ujar ayah. Suaranya lebih tenang namun terdengar penuh ketegangan. Paman Anto dan Bibi Rini terkejut mendengar kata-kata ayah. Bibi Rini segera menutup mulutnya dengan tangan, tampak tidak percaya, sementara Paman Anto yang semula terdiam kini tampak seperti dikejutkan oleh kebenaran yang pahit. "Santet?" Paman Anto mengulang dengan nada kaget. "Rudi, kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu kira aku yang melakukannya?" Ayah menatap Paman Anto dengan tatapan serius. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Anto. Tapi sejak pertengkaran kita soal warisan dan setelah semuanya, aku merasa ada sesuatu yang gelap di balik semua ini. Yeni sudah memberitahu aku tentang firasatnya. Kita semua merasa ini bukan kebetulan." Ayah diam sejenak, menunduk, seolah berusaha menyusun kata-kata yang tepat. "Aku ingin kamu berhenti mengganggu keluarga kami. Semua ini terjadi terlalu cepat dan terlalu aneh." Paman Anto mengusap wajahnya, tampak bingung dan tak bisa mempercayai kata-kata ayah. "Rudi, aku tidak pernah punya niat untuk menghancurkan keluarga kita. Aku memang marah karena warisan, dan nyatanya aku tidak pernah menerima sepersen pun hak aku. Istriku bisa menjadi saksi, namun aku sudah mengikhlaskan semua yang terjadi. Tapi sampai seberat itu, aku tidak pernah berpikir untuk menyantet keluarga sendiri. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang dilarang agama. Kami miskin, tapi kami masih punya logika dan kepercayaan." Paman Anto berkata dengan suara hampir terisak. Ia mencoba meyakinkan ayah dan dirinya sendiri, meskipun ada sedikit kebingungannya yang masih menggelayuti hatinya. Bibi Rini menggeleng pelan, menatap suaminya, lalu beralih memandang ayah. "Kami benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, Rudi. Semua ini baru kami dengar, tentang Rikoyo yang meninggal, tentang ibu yang sakit. Kami tidak pernah ingin ada yang buruk terjadi pada keluarga kalian." Ayah terdiam, tampak tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata mereka. "Aku masih tak bisa mengerti, Anto. Kenapa semua ini terjadi begitu cepat? Semua yang buruk datang bertubi-tubi. Bagaimana kalau ada yang sedang mengatur semuanya? Bagaimana kalau ada seseorang di luar sana yang menginginkan kita saling menghancurkan?" Paman Anto memejamkan matanya, tampak sangat lelah dan bingung. "Rudi, jika aku memang marah dan terobsesi dengan warisan, aku tak pernah
berniat sampai seperti ini. Ini semua terlalu jauh. Semua yang terjadi pada keluarga kalian, aku tak tahu harus berkata apa. Suaranya mulai terdengar penuh penyesalan, namun dia masih tampak tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Aku tak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Ayah meresapi kata-kata Paman Anto, mencoba melihat apakah ada kebenaran di dalamnya. Aku ingin percaya kamu, Anto, tapi ini semua terlalu berat untuk aku terima begitu saja. Apa yang terjadi pada keluargaku bukanlah kebetulan. Aku takut ini ada kaitannya dengan sesuatu yang lebih besar. Suasana menjadi sangat sunyi setelah itu. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya ada perasaan yang menggantung di udara, ketegangan yang belum terselesaikan. Paman Anto dan ayah masing-masing terdiam, seolah berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. Bibi Rini, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara dengan nada pelan. Rudy, jika benar ada yang tidak beres, jika ada yang mencoba untuk menghancurkan keluarga kalian, kami juga tidak akan tinggal diam. Kami akan membantu keluargamu. Ayah hanya mengangguk pelan, merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Bibi Rini. Namun, meskipun dia mencoba untuk percaya pada kata-kata Paman Anto dan istrinya. Siang itu, di rumah sakit yang masih terasa sunyi, Eva duduk termenung di samping ranjang ibunya. Tangannya menggenggam tangan ibu yang dingin dan terbaring tak bergerak. Hatinya dipenuhi kekhawatiran yang semakin memuncak, tak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ayah masuk, diikuti oleh Paman Anto dan Bibi Rini, serta seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian sederhana seperti seorang ustadz. Pria itu tampak tenang, namun matanya mengisyaratkan ketegasan dan pengalaman yang dalam. Eva berdiri dan menghampiri mereka dengan langkah terhuyung, lalu menyalami semua orang, termasuk pria yang baru pertama kali dilihatnya, Pak Kholil. Wajahnya yang tegas namun ramah membuat Eva merasa sedikit lebih tenang, meskipun hatinya tetap cemas. "Assalamualaikum," kata Pak Kholil dengan suara rendah dan tenang. Ia melangkah mendekat ke ranjang ibu Eva dan memandangnya dengan tatapan penuh perhatian. "Waalaikumsalam, Pak Kholil," jawab ayah dengan suara pelan. Semua orang terdiam, hanya suara mesin yang mengukur detak jantung ibu yang terdengar. Pak Kholil berjongkok di sisi ibu Eva dan mulai berdoa dengan suara pelan namun penuh khusyuk. Kata-kata doa yang diucapkannya seakan menyelimuti ruangan, memberikan ketenangan sejenak meski kekhawatiran masih menggantung di udara. Eva menunduk, mendoakan ibunya dalam hati, berharap segala keajaiban datang untuk membantunya sembuh. Setelah selesai berdoa, Pak Kholil duduk di samping ayah dan mulai membuka pembicaraan dengan tenang. "Pak Rudy, apa yang kalian alami ini bukanlah hal biasa. Ibu sedang diuji, dan ini bukan sakit biasa. Ini adalah akibat dari perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang mengirimkan ilmu hitam ke dalam keluarga kalian." Eva terdiam mendengar kata-kata Pak Kholil. Sakit di hati semakin mendalam, membayangkan ada seseorang yang bisa begitu jahat. Namun hatinya dipenuhi keraguan dan kebingungan. "Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu kepada keluarga kami, Pak Kholil?" tanya ayah dengan suara bergetar, tak kuasa menahan emosinya. Pak Kholil menghela napas dan memandang ayah dengan tatapan yang dalam. "Kadang, kita tidak tahu siapa yang bisa melakukan kejahatan seperti ini. Tapi jika saya boleh jujur, saya merasakan energi yang tak baik di sekitar rumah kalian. Ada sesuatu yang tidak wajar, terutama setelah kematian anak kalian, Riko." Bibi Rini dan Paman Anto mendengarkan dengan cemas. Yang sebelumnya terlihat tenang, kini tampak sangat terkejut dan gelisah mendengar penjelasan Pak Kholil. "Tapi Ustaz, apakah ini benar-benar mungkin? Kami semua, termasuk saya, tidak pernah berniat buruk pada keluarga ini. Semua yang terjadi, saya tidak mengerti. Riko, Ibu, semuanya datang begitu tiba-tiba." Pak Kholil menatap Paman Anto dengan tatapan tajam, tetapi tidak mengungkapkan ketidaksukaan atau amarah. "Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Yang penting sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan dan mencegah hal-hal buruk lainnya terjadi. Saran saya, segera periksa rumah kalian, terutama di sudut-sudut rumah, depan rumah, dan tempat yang jarang dijamah. Jika ada barang-barang aneh atau tidak wajar, barang yang bisa menunjukkan adanya ilmu hitam, segera bakar barang itu agar tidak terus menumbuhkan pengaruh buruk dalam rumah." Ayah terkejut dengan penjelasan Pak Kholil. "Kita harus memeriksa rumah?" tanya ayah penuh kecemasan. Pak Kholil mengangguk perlahan. "Langkah pertama adalah membersihkan rumah dari benda-benda yang tidak semestinya ada.
Setelah itu, kita akan melakukan ruqyah pada Ibu Eva. Kita akan bantu beliau untuk melawan energi buruk ini, insya Allah. Eva merasa sangat berat hati mendengar semuanya. Rasa takut semakin mencekamnya. Tetapi di sisi lain, ia merasa sedikit ada harapan setelah mendengar kata-kata Pak Khalil. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak Khalil? Tanya Eva dengan suara pelan, namun penuh keteguhan. Pak Khalil menoleh padanya dan tersenyum lembut. Anakku, sekarang yang paling penting adalah kamu terus berdoa untuk ibumu. Yakinlah dengan doa yang ikhlas dan usaha kita bersama, insya Allah ibu akan sembuh. Dengan perlahan Pak Khalil bangkit dan memandang ke arah ayah dan Paman Anto. Mari kita pergi ke rumah kalian. Kita akan memeriksa dan memastikan semua aman sebelum melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Ayah mengangguk dan memandang Eva. Eva, kamu harus tetap di sini. Jagalah ibu, doakan dia, kita akan segera kembali. Eva mengangguk dengan mata yang mulai berkaca-kaca, merasa terpisah dari dunia yang dulu begitu aman. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujian berat bagi keluarganya, dan ia harus berusaha menjadi kuat. Sesampainya di rumah, Pak Khalil langsung memimpin pencarian dengan seksama, memeriksa setiap sudut rumah dengan mata tajamnya. Sementara itu, Paman Anto dan ayah berbincang dengan penuh ketegangan, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang mungkin mereka temui. Eva masih di rumah sakit, menunggu kabar dari mereka, berharap agar semuanya bisa kembali normal, meski ketakutan mulai menguasai hatinya. Di rumah Rudi, suasana tegang terasa sangat kental. Pak Khalil, dengan tatapan serius dan hati-hati, memimpin pencarian ke setiap sudut rumah. Semua perabotan diperiksa, dan setiap ruang diperhatikan dengan seksama. Paman Anto yang mengikuti dengan langkah berat tampak semakin cemas. Tak ingin apa yang mereka curigakan benar-benar terjadi. Pak Khalil menatap Paman Anto dengan tatapan tajam, tetapi tidak mengungkapkan ketidaksukaan atau amarah. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Yang penting sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan dan mencegah hal-hal buruk lainnya terjadi. Saran saya, segera periksa rumah kalian, terutama di sudut-sudut rumah, depan rumah, dan tempat yang jarang dijamah. Jika ada barang-barang aneh atau tidak wajar, barang yang bisa menunjukkan adanya ilmu hitam, segera bakar barang itu agar tidak terus menumbuhkan pengaruh buruk dalam rumah. Ayah terkejut dengan penjelasan Pak Khalil. Kita harus memeriksa rumah, tanya ayah penuh kecemasan. Pak Khalil mengangguk perlahan. Langkah pertama adalah membersihkan rumah dari benda-benda yang tidak semestinya ada. Setelah itu, kita akan melakukan ruqyah pada Ibu Eva. Kita akan bantu beliau untuk melawan energi buruk ini, insya Allah. Eva merasa sangat berat hati mendengar semuanya. Rasa takut semakin mencekamnya. Tetapi di sisi lain, ia merasa sedikit ada harapan setelah mendengar kata-kata Pak Khalil. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak Khalil? Tanya Eva dengan suara pelan, namun penuh keteguhan. Pak Khalil menoleh padanya dan tersenyum lembut. Anakku, sekarang yang paling penting adalah kamu terus berdoa untuk ibumu. Yakinlah dengan doa yang ikhlas dan usaha kita bersama, insya Allah ibu akan sembuh. Dengan perlahan Pak Khalil bangkit dan memandang ke arah ayah dan Paman Anto. Mari kita pergi ke rumah kalian. Kita akan memeriksa dan memastikan semua aman sebelum melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Ayah mengangguk dan memandang Eva. Eva, kamu harus tetap di sini. Jagalah ibu, doakan dia, kita akan segera kembali. Eva mengangguk dengan mata yang mulai berkaca-kaca, merasa terpisah dari dunia yang dulu begitu aman. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujian berat bagi keluarganya, dan ia harus berusaha menjadi kuat. Sesampainya di rumah, Pak Khalil langsung memimpin pencarian dengan seksama, memeriksa setiap sudut rumah dengan mata tajamnya. Sementara itu, Paman Anto dan ayah berbincang dengan penuh ketegangan, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang mungkin mereka temui. Eva masih di rumah sakit, menunggu kabar dari mereka, berharap agar semuanya bisa kembali normal, meski ketakutan mulai menguasai hatinya. Di rumah Rudi, suasana tegang terasa sangat kental. Pak Khalil, dengan tatapan serius dan hati-hati, memimpin pencarian ke setiap sudut rumah. Semua perabotan diperiksa, dan setiap ruang diperhatikan dengan seksama. Paman Anto yang mengikuti dengan langkah berat tampak semakin cemas. Tak ingin apa yang mereka curigakan benar-benar terjadi. Pak Khalil menatap mereka dengan penuh keteguhan. Kita harus membersihkan rumah ini, membersihkan setiap sudut yang terkontaminasi. Kita akan memulai dengan membakar benda ini dan melakukan ruqyah pada rumah. Paman Anto yang sebelumnya terdiam, akhirnya berbicara dengan suara penuh penyesalan.
Jika Yeni benar-benar melakukan ini, saya tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Dia seperti keluarga sendiri bagi saya. Tapi jika dia yang melakukan ini, saya harus menghadapi kenyataan. Saya tak bisa terus berpaling. Rudy menatap bungkusan tersebut dengan tatapan kosong, seolah kehilangan arah. Kalau benar Yeni yang melakukannya, saya akan merasa sangat hancur. Tapi saya juga tahu, saya harus melakukan apa yang benar untuk keluarga saya. Malam itu, suasana di rumah Yeni terasa sangat mencekam. Rudy dan Anto berdiri di depan pintu rumah dengan perasaan yang campur aduk antara marah dan kecewa. Setelah mengetuk pintu, Yeni membuka dengan wajah yang terlihat terkejut, namun berusaha menutupi kecemasannya. Rudy langsung melangkah masuk, tanpa mengucapkan banyak kata, diikuti oleh Anto yang tampak lebih tenang meskipun hatinya penuh amarah. Yeni mempersilakan mereka duduk, namun jelas terlihat ketegangan yang ada di udara. Suasana dalam rumah itu begitu sunyi, hanya terdengar detak jam yang berderak pelan. Tanpa banyak basa-basi, Rudy melemparkan bungkusan putih yang ditemukan di depan rumah mereka ke meja di hadapan Yeni. Suara bungkusan yang terjatuh di atas meja memecah keheningan malam itu. Rudy menatap Yeni dengan tajam, wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan yang tersisa. "Maksudnya apa ini, Yeni?" ujar Rudy dengan nada tegas yang penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan pada keluarga kami?" Yeni terlihat terkejut, mulutnya sedikit terbuka, namun dia tidak berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, dan dia hanya memandang bungkusan putih itu dengan rasa bingung yang mendalam. Rudy tak sabar lagi, ia bangkit dari tempat duduk dan dengan keras berkata, "Jangan bohong lagi, jangan pura-pura tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, kita tahu semuanya." Anto yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara dengan nada yang lebih dingin. "Apa yang kamu lakukan ini, Yeni? Kamu menghancurkan hidup kita semua. Mengapa kamu lakukan ini?" Yeni terduduk di kursinya, terkejut dan bingung, tetapi akhirnya air mata mulai mengalir di pipinya. Dia terterisak, seolah tidak mampu lagi menahan beban emosional yang sudah begitu lama terkubur dalam hatinya. Tangan Yeni gemetar saat dia mengusap air matanya. Dengan suara gemetar, Yeni akhirnya membuka mulutnya. Saya minta maaf, Rudy. Saya tidak bisa lagi membohongi kalian," tanya celunduk. Saya yang telah melakukan semuanya. Saya yang memfitnah Anto. Saya yang mengambil uang warisan Anto dan saya yang menyantet keluarga kalian, terutama Riko. Semua ini saya lakukan karena suamiku terlilit hutang yang sangat besar dan dia pergi begitu saja. Rudy terdiam, tubuhnya kaku, sementara Anto menatap Yeni dengan ekspresi yang sulit dibaca. Keduanya tak bisa langsung mencerna pengakuan yang begitu mengejutkan itu. Rudy merasa dunia seolah runtuh di depannya. Rasa marah, kecewa, dan terkejut bercampur menjadi satu. "Jadi, kamu yang melakukan ini semua?" ujar Rudy dengan suara serak, mencoba menahan amarahnya agar tidak meledak. "Apa yang membuatmu tega melakukan itu, Yeni? Kami sudah menganggap kamu seperti keluarga." Yeni terisak lebih keras, tubuhnya terkulai di kursi. "Saya terlilit hutang, Rudy. Hutang yang sangat besar. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya merasa terjepit dan tidak punya pilihan lain. Semua yang saya lakukan itu karena rasa takut dan putus asa. Saya merasa tidak ada jalan keluar. Anak-anaknya yang dulu dianggap sebagai keluarga sendiri, Riko yang begitu polos dan tak bersalah, ternyata menjadi korban dari semua kebohongan dan ketakutan yang dirasakan oleh Yeni." Rudy merasa perutnya mual mendengar pengakuan itu. "Jadi, kamu membiarkan anakku mati hanya untuk menutupi kebohongan dan hutangmu?" tanyanya dengan nada yang penuh kebencian. Yeni menundukkan kepala, tidak bisa lagi menatap mata Rudy dan Anto. "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi. Saya sangat menyesal, tapi saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Rudy mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah yang hampir meledak. "Kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini? Kenapa kamu tidak datang kepadaku atau Anto meminta bantuan daripada melakukan semua ini? Mengapa harus memilih jalan yang begitu gelap?" Anto yang diam, akhirnya menghela napas panjang mencoba untuk menenangkan diri. "Kamu sudah memusnahkan semuanya, Yeni. Kami tidak bisa menerima penjelasanmu begitu saja. Kehilangan Riko adalah pukulan yang sangat berat untuk keluarga kami. Ibu, ayah, semuanya terluka karenanya." Yeni menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisannya semakin keras. "Saya sangat menyesal, Anto. Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini. Saya tak tahu apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya." Rudy menatap Yeni dengan mata yang penuh kebencian dan kesedihan.
Semua yang sudah kamu lakukan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata lagi, Yeni. Keluargaku hancur karenamu. Riko, adikku, kamu sudah menghancurkan hidup kami. Pak Khalil yang berada di luar akhirnya mendekat. Ia tahu saatnya untuk melakukan sesuatu untuk memberikan kejelasan lebih jauh tentang nasib keluarga Rudy dan Yeni. Kalian harus berhenti sekarang. Semua yang terjadi, semua yang dilakukan dengan ilmu hitam tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata Pak Khalil dengan nada tegas. Saya sudah berusaha membersihkan rumah Rudy, tetapi yang lebih penting adalah membersihkan hati kalian. Kita semua harus berdoa agar ini semua bisa berakhir. Rudy memandang Pak Khalil dengan tatapan kosong, merasa kelelahan oleh perasaan marah dan kesedihan yang menguasai dirinya. Kami sudah hancur, Pak. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Pak Khalil meletakkan tangannya di bahu Rudy, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Hanya dengan doa dan kekuatan hati yang tulus, kita bisa mengatasi semua ini. Ini adalah ujian besar, Rudy. Tapi ingat, tidak ada yang tak bisa disembuhkan dengan doa dan niat yang baik. Semua sudah terang, baiknya besok kita laporkan ke polisi saja kelakuan dia. Ruth, dia harus bertanggung jawab semuanya. Kalau kamu kabur, Yen, kita akan cari kamu sampai ke ujung dunia dan akan kami balas dengan cara lebih kejam. Ingat itu, ucap tegas Anto. Yeni hanya menangis dan mereka pun pergi. Kabar bahwa Ibu Eva mulai membaik membuat hati Eva sedikit tenang. Setelah berhari-hari berada dalam ketidakpastian, melihat ibunya yang mulai sadar di rumah sakit adalah angin segar yang sangat dinantikan. Eva menunggu dengan sabar di ruang rumah sakit, duduk di samping tempat tidur ibunya, mengusap tangan ibunya yang masih terpasang selang oksigen. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya saat ia melihat ibu membuka matanya untuk pertama kalinya setelah beberapa hari koma. Ibu sudah sadar, bisik Eva penuh haru sambil menggenggam tangan ibunya. Ibu Eva hanya tersenyum lemah, matanya sedikit terpejam, namun tampak jelas ada rasa terima kasih dan kelegaan di wajahnya. Eva merasa lega, tetapi juga masih ada rasa takut yang mengganjal di hatinya, seperti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Namun, di luar sana, di luar ruang rumah sakit itu, keadaan keluarganya belum sepenuhnya membaik. Rudy dan Anto, setelah mengetahui pengakuan Yeni tentang semua perbuatannya, merasa bahwa mereka harus membawa masalah ini ke jalur yang lebih serius. Mereka membawa polisi untuk mengusut lebih lanjut tentang tindakan Yeni yang menyantet keluarga mereka. Namun apa yang mereka temui di rumah Yeni ternyata jauh lebih mengejutkan. Rudy dan Anto tiba di rumah Yeni dengan polisi yang sudah siap untuk melakukan penyelidikan. Begitu mereka sampai, rumah itu tampak sunyi dan gelap. Meskipun sudah siang hari, mereka mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Rudy merasa tidak sabar lagi dan memutuskan untuk membuka pintu. Yang ternyata tidak terkunci. Mereka masuk, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda, penuh dengan keheningan yang aneh. Mereka mencari-cari di dalam rumah, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hati Rudy mulai tidak tenang. Yeni, kamu ada di mana? Panggilnya dengan suara serak, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba polisi menemukan pintu belakang rumah yang terbuka sedikit. Ketika mereka mendekati pintu itu, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan di sudut ruangan. Rudy dan Anto langsung terdiam, kaku. Di depan mereka, Yeni tergantung di langit-langit rumah dengan seutas tali yang diikatkan di lehernya. Tubuhnya sudah kaku, mata terpejam, dan wajahnya pucat seperti tulang belulang. Kakinya terkulai lemah di udara, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Polisi segera berlari ke depan untuk memeriksa tubuh Yeni, memastikan apakah ia masih hidup atau tidak. Rudy dan Anto hanya bisa berdiri terpaku, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kejadian itu seolah-olah menjadi akhir dari semua masalah yang telah mereka hadapi. Rudy merasa ada campuran perasaan yang luar biasa, kebingungan, kemarahan, dan juga sedikit penyesalan. Ia menundukkan kepalanya memikirkan semua yang telah terjadi dan bertanya-tanya apakah semuanya ini benar-benar takdir ataukah akibat dari tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan sejak awal. Anto yang berdiri di sampingnya tampak kehilangan kata-kata. Wajahnya kosong, seakan menahan beban yang begitu berat. Ia menatap mayat Yeni dengan tatapan kosong. "Kenapa harus seperti ini, Yeni? Kenapa?" gumamnya pelan. Semua yang terjadi kini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Polisi menyatakan bahwa Yeni telah meninggal dunia karena gantung diri. Namun mereka tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Mereka memeriksa setiap sudut rumah untuk mencari petunjuk lainnya yang mungkin terkait dengan kejahatan yang telah dilakukan Yeni sebelumnya. Rudi dan Anto berjalan keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Di luar, suasana sudah mulai gelap, dan Rudi menatap langit malam dengan pandangan kosong. Aku tak tahu lagi harus bagaimana, Anto. Semua ini terlalu rumit untuk dimengerti. Riko sudah pergi, Neni sakit, Yeni, dia juga sudah pergi begitu saja. Anto menghela napas panjang, merasa kelelahan. Semua yang kita hadapi ini begitu sulit, Rudi. Kita kehilangan banyak hal, tapi yang penting sekarang adalah kita harus bertahan untuk keluarga kita. Rudi tidak menjawab, namun dia mengangguk pelan. Keluarganya sudah dilanda begitu banyak cobaan, dan kini ia harus mencari cara untuk melanjutkan hidup, meskipun banyak luka yang terasa belum sembuh. Sementara itu, di rumah sakit, Eva yang masih duduk di samping ibunya mendengar kabar dari ayahnya lewat telepon. Rudi menceritakan apa yang baru saja terjadi, dan meskipun Eva tidak sepenuhnya mengerti, ia bisa merasakan betapa beratnya perasaan ayahnya saat itu. Jadi, Bibi Yeni sudah meninggal? Tanya Eva dengan suara pelan, merasa bingung dengan segala yang terjadi. Rudi yang ada di ujung telepon hanya menghela napas. Ya Eva, semua ini sudah berakhir. Tapi ini bukan akhir yang kita inginkan. Kabar dan hidup secara bersama. Eva terdiam, mencoba mencerna semuanya. Dalam pikirannya, ia kembali teringat pada semua kejadian aneh yang terjadi pada keluarganya. Semua yang mereka alami, kehilangan Riko, sakitnya ibu, dan kini kematian Yeni. Semua ini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dengan perlahan, Eva menggenggam tangan ibunya yang sudah mulai terasa hangat. Ibu, aku akan melindungi kita semua, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan hal buruk seperti ini terjadi lagi. Meskipun segalanya terasa kacau dan penuh dengan kegelapan, Eva merasa sedikit lebih kuat. Dengan segala ketakutan yang masih menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup ada dengan terus berjuang bersama keluarganya.